Salam sejahtera untuk kita semua. Pujian, hormat, dan kemuliaan layaklah kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang terus menganugerahkan segala yang baik di dalam hidup setiap kita, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya yang sungguh-sungguh bertekad untuk mengikuti Tuhan seumur hidup kita. Diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Doa Minta Tolong Terhadap Orang yang Curang. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Semakin kuat dengan tuntunan firman Tuhan. Kita percaya dengan sungguh bahwa firman Tuhan meneguhkan kita, memberikan kita pengharapan, memberikan kita kekuatan, walaupun realitas hidup ini selalu saja kita harus hadapi dengan iman yang sungguh sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan. Mazmur ini memperlengkapi kita dengan pikiran-pikiran yang baik untuk digunakan dalam masa-masa yang mengalami kemunduran, kemerosotan, mengalami degradasi moral. Menghidupi kebenaran firman Tuhan bukanlah hal yang mudah, karena setiap hari kita selalu diperhadapkan pada godaan untuk berkompromi dengan dosa. Alkitab telah menyingkapkan bahwa akan datang masa yang sukar di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Karena kejahatan akan semakin bertambah banyak, kita harus menjunjung tinggi firman Allah dengan menyelaraskan kata-kata kita dengan kebenaran dan keindahannya. Kita harus semakin kuat menjalani realitas hidup ini dengan tuntunan firman Tuhan saja. Semakin kuat menjalani realitas hidup dengan tuntunan firman Tuhan saja. Mengapa? Kita harus semakin kuat menjalani realitas hidup dengan tuntunan firman Tuhan saja. Alasan yang pertama, pada Mazmur 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima,
Karena firman Tuhan menuntun orang percaya untuk mengalami pertolongan Tuhan. Kita harus semakin kuat dengan tuntunan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menuntun orang percaya untuk mengalami pertolongan Tuhan. Dalam ayat yang kedua, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Pemazmur berdoa kepada Allah karena melihat banyak orang saleh yang berubah menjadi tidak setia. Mereka saling berdusta, berkata manis, namun hati mereka bercabang. Pemazmur berharap Tuhan akan turun tangan atas mereka. Pemazmur menyandarkan harapannya pada Tuhan bahwa Ia akan membalikkan keadaan dan menjaga orang-orang saleh yang hidup berdasarkan firman-Nya. Semakin kuat dengan tuntunan firman Tuhan. Menyandarkan harapan kita pada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan akan membalikkan keadaan dan menjaga orang-orang saleh yang hidupnya berdasarkan firman Tuhan saja. Tuhan akan memberikan perlindungan bagi mereka dan membentengi mereka dari orang-orang fasik yang meninggalkan kebenaran. Mintalah pertolongan Allah bukan hanya agar diri kita terbebas dari segala cobaan, tapi juga untuk orang-orang percaya di sekeliling kita. Alasan yang kedua, karena firman Tuhan menuntun orang percaya untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Kita sudah membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan menuntun orang percaya untuk mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan membalikkan keadaan. Dan Tuhan mengembalikan kita pada keyakinan-keyakinan kita, pada tuntunan kesaksian firman Tuhan saja. Dan ketika kita membaca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, ternyata Tuhan pun menolong kita untuk ada pada segala kemuliaan Tuhan. Karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Doa permohonan ini dinaikkan dengan berpegang pada janji Tuhan yang sudah teruji. Allah akan menepati setiap janjinya untuk menjaga orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Janji Tuhan teruji bahkan melampaui pengujian logam yang berulang kali untuk memastikan kemurniannya. Walaupun umatnya tidak setia, Allah tetap setia kepada janjinya. Ketidaksetiaan manusia tidak dapat menggagalkan janji Allah. Kita diundang untuk memancarkan terang kasih Tuhan agar mereka yang lengah dan berbelok ke jalan yang salah dapat kembali kepada kasih Tuhan yang memulihkannya. Setiap orang percaya diundang untuk tetap memegang teguh firman-Nya dalam menghadapi realitas hidup ini. Jangan mudah tergoda untuk meniru cara hidup orang-orang duniawi. Jangan mudah tergoda untuk meniru cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan mudah tergoda untuk meniru cara hidup orang-orang
fasik yang disebutkan oleh pemazmur ini. Jalan yang benar tentunya sulit, tetapi tetaplah teguh karena Allah berada bersama mereka yang terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tetaplah teguh karena Allah bersama dengan orang yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Semakin kuat kita menjalani hidup ini, semakin kuat dan semakin kuat karena firman Tuhan menuntun kita. Firman Tuhan menuntun kita untuk mengalami pertolongan Tuhan yang sungguh. Pemazmur sudah menyebutkan ternyata ada dari sekian orang saleh pun berbelok arah karena tidak terus ada di dalam tuntunan firman Tuhan. Semakin kuat, kita harus semakin kuat. Kenapa kita harus semakin kuat? Karena firman Allah menuntun kita untuk mengalami segala kemuliaan Tuhan. Disebutkan oleh pemazmur dengan tegas bahwa Tuhan itu memulihkan umatnya. Tuhan itu penuh dengan kasih untuk kembali membawa orang-orang yang haus akan firman-Nya. Orang-orang yang membutuhkan terus ada pada segala kebenarannya. Kita tidak akan pernah dibelokkan oleh Tuhan selain daripada hati kita yang belum diteguhkan, selain hidup kita yang tidak kuat menjalani hari-hari pada realitas hidup di dunia ini. Akan datang waktu yang sukar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam dunia tidak semakin lebih baik, tidak semakin lebih mudah, tetapi semakin lama semakin susah dan sukar. Tetapi kita tidak perlu takut, karena firman Tuhan menuntun kita untuk mengalami pertolongan Tuhan. Kita harus semakin kuat. Karena firman Tuhan menuntun kita untuk mengalami kemuliaan Allah. Kita harus semakin kuat menjalani realitas hidup di dunia ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Amin.